Halo, ya Robun. Selamat sore menjelang maghrib. Habis hujan di Lampung. Nih, aku mau kasih lihat. Tuh. Hasil dari kita mengompos akar kangkung. Masya Allah, tuh liatin. Udah bener-bener gak keras lagi. Akar kangkungnya udah busuk. Ini tetap sama ya, pakai metode pengomposan paling sederhana yang sering aku pakai di kebun sekupil. Udah aku buat juga videonya, dicek aja video-video aku sebelumnya ya. Kayaknya judulnya cara paling mudah mengompos. Lupa juga judulnya apa, lihat aja. Nah, dan hari ini aku mau pindah tanam di sini. Tapi kayaknya nanti mau aku ambilin tuh bak-bak di bawahnya karena aku mau nanam sawi-sawian. Pakcoy naiba yang aku mau tanam di sini. Jadi kalau bisa sih nggak usah dikasih tatakan lagi. Kalau itu kan untuk kangkung, karena kangkung tuh butuh banyak air. Nah, kalau pakcoy naiba itu keluarga sawi-sawian tidak boleh terlalu banyak air. Jadi nanti tatakan bawahnya aku ambil aja. Nah, untuk air yang tersimpan di bawah tatakan ini tidak kita buang ya. Jadi ini kita simpan, kita masukkan ke dalam botol plastik isi POC biasanya untuk kita gunakan nanti kalau musim kemarau. Jadi kita juga bisa memakai ulang atau reuse botol plastik bekas kayak gini supaya memperpanjang usia sampah plastik. Karena botol seperti ini kan terurainya lama, bisa ribuan tahun. Salah satu alasan berkebun terus menyimpan air ya ini, biar bisa reuse botol-botol plastik, bermanfaat lagi kan ya. Ya, mau gerimis nih, kita mau pindah tanam si pakcoy naibai ke dalam bekas tanaman kangkung kita, bekas kompos sederhana akar kangkung, media tanam bekas sih sebenarnya. Tuh, kita masukkan ke sini. Nah, untuk pekebun pemula wajib banget ya semuanya pakai tray semai tuh, supaya saat pindah tanam mudah, tinggal dicengkel aja kayak gini. Nah, ini udah mau hujan lagi. Setelah panas ada 1 bulanan, beberapa hari ini hujan terus. Alhamdulillah sih hujan tuh rezeki ya, tinggi nitrogen, jadi tanaman-tanamannya tuh subur gitu. Tanaman daun ya, sayuran daun. Cuman minusnya waktu berkebunnya jadi terhalang, kalau hujan ya nggak bisa berkebun. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita pindah tanamnya. Tadi nggak di videoin semua karena tadi sempat gerimis sedikit, tapi alhamdulillah sudah nggak gerimis lagi. Alhamdulillah kita sudah selesai pindah tanam nih pakcoy naibai. Tuh, benar-benar udah kita selesaikan semua supaya bisa untuk semua yang lain. Nah, nanti kita mau lanjut nih. Kita mau pindah tanam semayan yang di sini. Ini ada kimbingkil yang dari semai ya. Jadi mau kita pindah tanam di rice bed depan. Sama di sini ada caisim juga mau kita pindah tanam di rice bed depan aja. Pokoknya tray semai ini mau kita kosongin semua. Ikut yuk. Nih, kita mau pindah tanam semuanya. Di rice bed yang bekas kita tanam trombon cino, sebenarnya masih ada tuh, masih ada bakal buahnya juga 1. Jadi sebelah sini nih bagian pinggirnya mau kita tanami dengan kimbingkil aja. Karena kalau kol ungu kayaknya dia masih kurang deh, kurang nutrisi gitu mungkin ya untuk kol ungu. Tapi sepengalaman aku sih kimbingkil itu bisa di mana aja, tiba-tiba membesar subur gitu. Nah, nanti sebelah sininya mau kita tanemin kil ini karena ini kan rice bed baru, nutrisinya masih banyak insya Allah. Nanti ini kita bersihin dulu rumput-rumputnya, baru setelah itu kita tanamin. Nih caisim-caisim yang sudah berbunga kayak gini udah kita ambilin aja. Ini sedikit kita gemburkan.
Tapi jangan terlalu ini ya, karena takutnya kena akar trombon Cino. Nanti pinggirnya kita tanam di pinggir-pinggir sini. Untuk sampahnya seperti biasa tidak kita buang ya. Ini akan kita komposkan. Jangan lupa rumput-rumputnya dibuang dulu. Seperti biasa, tidak boleh merusak pot ya. Taruh di sini. Karena lahannya terbatas, jadi kita manfaatkan secara maksimal. Tinggal kalau terlalu rapat gini berarti nanti kita harus kuatin pupuknya. Lihat, ada volunteer bayam hijau. Jangan dibunuh ya, sayang. Nanti kita pindah aja dia. Tuh, akarnya sudah banyak. Alhamdulillah sudah ada 4, kita pindah. Karena sampingnya ini belum bisa ya, ada tanaman lain. Jadi ini aja dulu. Nanti kita cari tempat yang lain untuk teman-temannya. Raised bed ini rencananya aku mau tanam kilingi di sini. Jadi kayaknya nih nggak bisa. Sisa kurang lebih 2 mau kita tanam satu di sini, nanti satu di sini. Gading kayaknya di sini untuk kalau ungu aja, jadi satu di sini nanti kimbingkilnya. Nah, satunya di sini di antara cabai-cabai keriting kita ini. Tuh, lihatin. Yang waktu itu sekam mentah kita taburin, dia sudah busuk. Bagus. Ini sweet Italian pepper, ya Allah berdoa semoga ini subur karena yang satunya keriting, ting, udah nggak bisa lagi tuh. Begini loh nanam organik tuh, jadi ekspektasi kita tidak boleh terlalu tinggi, takutnya nanti sakit hati. Biasa kalau bibit itu agak melengkung kemana gitu ya. Nah, aku sukanya kalau kimbingkil kita arahkan ke arah luar sini supaya nanti dia tidak menutupi tanaman yang lain. Ini sudah kita bersihkan, jadi yang ujung sana untuk bayam, yang sini mau kita tanamin kilingi. Tada, bibitnya sudah siap. Kita tanam di sini kayaknya dapat deh 5 bisa dipindah ya. Ini kita cepetin aja biar nggak bosen. Sama aku silent soalnya tetangga sebelah nyetel musik gede banget. Ya Allah. Sebenarnya kalau pindah tanam kol ini mudah asal dia di dalam pot sendiri-sendiri kayak gini loh. Jadi akarnya nggak stres. Tuh ujung sana khusus perbayaman. Terus sebelah sini kita kasih kilingi, kimbingkil. Sebenarnya harusnya ada terong-terong lalap ya, tapi qadarullah banyak yang nggak bertahan. Seleksi alamnya banyak keriting, ya udahlah ya. Nah nanti tengahnya ini mau aku tanam caisim, jadi memanjang gitu, karena kan kol itu nggak sekaligus langsung besar ya. Tuh sambil nunggu kolnya membesar, nanti caisimnya udah bisa besar duluan, karena kan pertumbuhan caisim cepet ya. Ini namanya memanfaatkan lahan terbatas dengan maksimal. Pokoknya pintar-pintar kita deh. Kalau dibilang ini akan saling merebut nutrisi ya mungkin bisa gitu ya. Tapi aku percaya aja deh kalau kita memang rezekinya itu akan panen ya. Meskipun berebut nutrisi dia akan subur-subur aja. Asal tetap kita usahakan kasih dia nutrisi yang banyak. Seminggu sekali kita kasih kompos bisa ya. Tuh. Ini juga ada raised bed kecil bawah tin. Aku pindah tanam caisim juga. Sekaligus untuk menambah penguapan karena ini lagi banyak hujan. Tuh nyempil-nyempil.
Nggak apa-apa, yang penting dia kena sinar matahari aja insya Allah tumbuh. Cuman kadang kurang maksimal aja kalau terlalu rapat. Tuh rice bed yang sedikit kita manfaatkan dengan maksimal. Setelah berkebun kita panen ya Robun, panen tipis. Aku mau kasih lihat sesuatu. Nah, selain pakcoy naibay, aku nemu sayuran yang enak, masya Allah. Ini nggak tahu namanya apa. Jadi benihnya tuh dapat dikasih dari teman aku. Beliau kerja di Jepang, terus bawa benih gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini enak banget. Jadi kan tadinya aku nggak tahu dia apa, tapi seiring berkembangnya tuh dia kelihatan kan. Ini yang paling kelihatan tuh. Dia kayak sawi gitu loh. Dan aku mau panen ini karena udah mulai tua tuh, liatin. Tadinya nggak begini loh, karena kena hujan terus. Jadi agak kuning-kuning gitu dia, udah kita panen aja. Nah, ini tuh rasanya unik. Jadi aku pikir kan akan kayak sawi putih gitu kan, atau mirip sawi samhong gitu. Ternyata bukan. Dia ini rasanya teksturnya keras-keras light gitu loh, mirip banget sama selada tapi agak lebih tebel. Tapi rasanya sawi, kayak sawi putih. Tapi teksturnya nggak kayak sawi putih. Lucu banget, masya Allah. Dan cantik banget kan. Nah, kita mau panen ini. Mau aku benihin sih sebenarnya. Tapi kayaknya ini nggak terlalu subur. Nanti kita taruh di pot yang khusus aja untuk benih ya. Masya Allah. Nih, gemes banget. Aku mau panen cabut. Masya Allah. Lagi diserang leaf miner tuh, liatin di pojok sini. Kebun aku lagi banyak leaf miner. Subhanallah, nggak tahu cara gimana ngilanginnya. Manual aja biasanya sih. Tuh, dia udah mulai berkutu. Karena kena hujan terus mungkin ya. Jangan salfok ya. Di sini ada bawang, kan aku suka banget tuh komposin kulit bawang. Ternyata dia masih ada yang bawang-bawangnya, jadi tumbuh cantik banget. Jadi daun-daun yang tuanya sama bagian akarnya kita buang aja, kita makan yang bisa dimakan. Sawi-sawian tuh gini ya, kalau musim hujan dia seringnya jadi rumah kutu di bawahnya. Tuh tadi kan situ banyak banget kutunya. Dia teksturnya kayak selada, keras-keras gitu, bukan kayak sawi teksturnya, tapi rasanya kayak sawi. Udah nggak sih, tekstur selada tapi rasanya sawi kalau dimasak. Kalau dilalap belum nyoba. Jadi kemarin aku masak ini sama mie, hari mie sedunia ya Bun. Nggak ding, karena aku pengen aja kemarin buat mie rebus. Jadi ini kan keras-keras banget gitu ya, cuman aku potong krek-krek gitu, nggak pakai pisau. Aku potong aja pakai tangan, terus aku cemplungin. Nggak lama, kayak cuman belansir gitu. Ya udah, terus aku angkat dan rasanya tuh percis kayak selada kalau dimasukin dalam mie rebus. Masya Allah, gemes banget. Nih, kita kumpulkan di panenan kita. Masya Allah, ih cantiknya. Kita panen lagi yang satunya. Masya Allah, imut-imut kalau yang ini. Kebun aku lagi diserang sama leaf miner tuh di mana-mana. Ada yang tanya waktu itu, netizen TikTok apa YouTube ya, gimana cara ngilangin leaf miner? Nggak tahu ya Bun. Saya cuman pakai manual aja. Kita buangin aja daunnya kayak gini, atau kita remes sampai mati itu ulat di dalamnya. Karena leaf miner kayak gini tuh isi dalamnya tuh ada larvanya gitu loh di bawah daun. Nih cakepnya, masya Allah, eksotis banget. Nah nih kita satukan. Cantiknya, insya Allah. Nih yang kita tumpang sari sama apel futsal juga mau kita panen, tapi kita rempel aja karena aku mau bibitin. Tuh liatin, leaf miner semengganggu ini memang, tapi ya gimana lagi, udahlah manual aja kita bersihinnya. Nih tuh, dia tuh teksturnya keras-keras banget gitu loh, nggak kaku, enggak, bener-bener mirip sama tekstur selada tapi rasanya sawi. Lucu ya. Kita satukan. Karena dia mirip banget sama selada, jadi kalau kita panennya pagi kan udah mulai agak panas tuh, dia langsung layu gitu loh. Ini aja nanti bentar lagi layu.
Tuh, leaf miner lagi. Leaf miner di mana-mana. Sawi tapi teksturnya selada. Bolanya sini. Yeay. Ada lagi terong Violeta difference. Nggak tahu kenapa kok sekarang ukurannya mini-mini gini loh. Entah mungkin dia masih mini, tapi udah 2 hari ya tetap segini aja, jadi panen aja. Cantiknya Masya Allah. Nah, cantik banget ya terong Violeta difference tuh. Ini belum, tapi udah kepotong. Udah, kita ambil aja. Cantik banget kan, Masya Allah. Aku bukan pecinta warna ungu ya, tapi warna ungu ini cantik banget loh. Beneran secantik itu, kalau real life lebih bagus lagi. Dan kalian ada yang kangen sama ini nggak? Kimbingkilku, Masya Allah. Ada loh nyempil kimbingkil di sini. Kangen kan? Karena kembang kol aku sudah sedikit menjadi kembang kol. Gimana? Karena kimbingkil aku sudah sedikit jadi kimbingkil. Ini khas banget kimbingkil awal kita ngonten ya. Masya Allah. Kenapa coba aku bilang kimbingkilku sudah sedikit jadi kembang kol? Nih, kan tadinya dari begini, sekarang ada yang begini. Masya Allah, tuh lihat. Tuh perbandingannya. Ini kimbingkilku udah mau jadi kembang kol nih. Udah siap panen kayak. Udah, yuk kita panen aja. Nih, Masya Allah. Bismillah. Ya, dia patah kayak. Oh, alot. Nah. Yeay. Kimbingkil. Ini kimbingkil pakai kapital. Kalau kembang kol belum bisa ya. Jadi ini kimbingkil pakai huruf kecil, ini kimbingkil pakai huruf kapital semua. Nah, ini kita satukan sama panenan kita. Lumayan. Masya Allah. Wah, ternyata trombon cino kita sudah jatuh sendiri dan kena hujan lagi tadi. Busuk nggak ya? Besok kita panen ini. Masya Allah, tuh panjang banget, bahkan nggak cukup nih kameranya ngeliatin. Masya Allah, panjang banget. Wah, gemes banget, Masya Allah. Trombon cino squash aku, Masya Allah. Kita taruh sini dulu. Wah, Masya Allah, gemes banget. Aku berhasil nanam trombon cino squash. Dan ini mau panen volunteer. Nggak aku tanam loh, dia tumbuh sendiri. Kacang panjang bekas yang lama-lama kayaknya. Tuh. Harusnya diputar ya, tapi ini aku lagi mager. Udah gini aja lah, yang penting panen. Lumayan untuk lalap aja. Jangan berekspektasi tinggi. Ini namanya tumbuh sendiri sayang. Yuk, kita ambil trombon cinonya. Masya Allah. Panen trombon cino squash plus kacang panjang. Kita taruh di sini ya. Tuh, gemesnya panenan kita hari ini, Masya Allah. Tuh. Jangan lupa daun-daun bekas kimbingkil yang kita panen tadi kita kurangin, tapi tidak kita cabut batangnya supaya bisa beranak pinak. Jadi sustainable kimbingkil, tidak perlu beli benih. Kemarin aku beli benih itu sebenarnya mau buat konten ya, mau buat video dari awal gitu, semai benih kimbingkil. Cuman qadarullah aku sakit, nggak jadi. Ini aku juga mau kasih lihat, Masya Allah, liatin. Ini nih menunjukkan betapa ya insting bertahan hidup setiap makhluk hidup itu luar biasa. Dengan kondisi tubuh dia yang gak fit kayak gini, gak sehat, terserang virus, cabai ini tahu loh bahwa mungkin umurnya gak lama ya karena dia sakit. Alhasil tuh lihat, dia mencoba memberikan banyak sekali buah supaya bisa regenerasi dari sini. Jadi keturunan dia selanjutnya udah ada, Masya Allah, gemes ya.
seleksi alam, kemudian insting bertahan hidup tanaman, melestarikan diri, itu luar biasa banget. Kita panen aja ya, tuh. Dan hasil buahnya tuh ya, meskipun tanamannya kayak gini, bagus-bagus loh, dia besar-besar. Kalau di tempat aku, ini namanya cabai japlak atau cabai setan, ngeri ya, karena memang pedes banget, pedesnya tuh sampai nusuk hidung gitu loh. Dan aku nggak suka pedes sih, cuman ya suka aja panen kayak gini, masya Allah cantik. Kalau dijelaskan secara ilmiah, kayaknya nggak mungkin ya cabai yang kayak gini bentuknya bisa menghasilkan buah yang seperti ini. Cuman semua itu bisa kalau Allah meridhoi. Jadi biiznillah, alhamdulillah. Tuh, kita jadiin satu. Panenan kita berwarna-warni, pelangi ya rebun. Merah, kuning, anggaplah ini kuning ya. Hijau, biru, ungu. Yeay, masya Allah, pelangi nggak tuh? Aduh. Masya Allah, happy gardening. Selamat berkebun, bye.